Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Subangasi. Saya dari Horizon University Indonesia, jurusan Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu Network Fundamental dan TCP/IP Model. Next. Nah, di sini ada pengertian network fundamental dan jaringan komputer. Nah, apa sih pengertian network fundamental? Nah, network fundamental sendiri adalah dasar-dasar jaringan komputer. Nah, dasar-dasar jaringan komputer ini terdiri dari komponen-komponen, yaitu switch, router, lalu server, lalu wireless, nirkabel, dan lain-lain. Nah, contoh dari jaringan komputer sendiri yaitu lab komputer, di mana kita dapat berinteraksi dengan komputer dan kita dapat mengirim ataupun menerima data. Nah, data di sini tidak terkirim ataupun diterima secara otomatis. Nah, kita harus menghubungkan beberapa komponen-komponen sehingga data tersebut dapat dikirimkan secara efisien dan secara stabil, gitu kan. Next. Di sini ada struktur dasar jaringan komputer dan media transmisi. Nah, struktur dasar jaringan komputer sendiri ada komputer, switch, router, server, dan access point. Nah, komputer sendiri digunakan untuk interaksi antara pengguna dengan komputer, dengan data. Misalkan kita menginginkan mengirim data ke komputer B, gitu kan. Nah, kita ada interaksi dengan komputer tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada switch yaitu untuk menghubungkan antara komputer A dan komputer B. Nah, selanjutnya di sini ada router. Router itu menghubungkan antara switch, ya. Misalnya kita memiliki switch di gedung A dan switch di gedung B. Nah, bagaimana sih cara kita menghubungkan data tersebut menggunakan router? Nah, caranya kita bukan dari router, ya. Bagaimana sih cara kita mengirimkan data dari gedung A ke gedung B? Nah, caranya kita menggunakan router. Nah, router tersebut dihubungkan ke switch, lalu data dapat dikirimkan secara benar, gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada server. Server sendiri digunakan untuk menyediakan layanan jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada access point, di mana access point ini yaitu digunakan untuk menghubungkan kabel UTP, lalu nirkabel dan fiber optik pada switch, komputer, dan router, serta server. Nah, kesimpulannya, penggunaan perangkat dalam jaringan melibatkan kombinasi beberapa komponen untuk membentuk koneksi yang stabil dan efisien. Perangkat klien seperti PC, laptop, atau ponsel terhubung ke server melalui jaringan untuk mengakses data atau layanan. Next. Selanjutnya di sini ada contoh koneksi stabil dan efisien. Nah, koneksi yang stabil ini misal kita memiliki gedung A, B, dan C. Ketika kita ingin mengirimkan data tersebut dari gedung A ke C, maka data tersebut akan langsung terkirim ke gedung C. Jadi data tersebut tidak akan salah kirim ke gedung B, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada koneksi yang efisien. Koneksi efisien ini seperti apa? Nah, misal kita mengirimkan data dari waktu misal 12.00. Nah, maka data yang terkirim tersebut sama, gitu. Data itu terkirim dalam waktu 12.00. Jadi tidak ada rentang waktu. Jadi ini lebih ke on time, gitu ya, datanya. Nah, selanjutnya misalnya kita mengirimkan data lamaran pekerjaan. Jadi data yang terkirim ini tidak berubah sama sekali. Jadi data yang terkirim tetap lamaran pekerjaan, gitu. Next. Di sini ada TCP atau TCP/IP model. Nah, apa sih TCP/IP model itu? Nah, TCP/IP model itu sendiri yaitu protokol untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan data, gitu. Misalnya kita jadi kita sebelum masuk untuk menghubungkan antara komputer dan komponen-komponen, kita memerlukan protokol-protokol yang dapat digunakan agar data tersebut
dapat terkirim secara baik dan benar. Nah, di sini TCP/IP model sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada application layer. Nah, application layer ini deskripsinya dapat dibaca ya di sini sebelah sini. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya kita mencari data di Google menggunakan HTTP. Nah, ketika data tersebut ditemukan, maka halaman akan muncul seperti ini dengan tanda 200 halaman ditemukan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita atau halaman tersebut tidak ditemukan, maka tampilan yang akan ditampilkan seperti ini, misalnya 404 not found gitu kan, page not found. Nah, selanjutnya next di sini ada transport layer. Nah, transport layer ini berhubungan dengan application layer. Nah, transport layer sendiri merupakan alert atau timbal balik dari komputer ketika kita menemukan data ataupun ketika kita tidak menemukan data. Contohnya sama seperti tadi, ketika kita mencari data menggunakan Google dengan HTTP, ketika data ditemukan ya tampilannya sama seperti tadi. Nah, ketika tidak ditemukan, kita akan menemukan tampilan yang seperti ini. Kita akan menerima alert ataupun 404 not found gitu kan, atau page not found. Nah, ini saling berhubungan dengan application layer karena transport layer ini berada di application layer. Nah, next selanjutnya di sini ada network layer. Nah, network layer sendiri yaitu perjalanan data gitu, lebih ke pengiriman data lah. Misalnya kita ingin mengirimkan data A ke data Z. Nah, secara otomatis perangkat akan memilih jalan terdekat. Misalnya di sini bayangkan kalau misalnya A ini merupakan perangkat komputer yang akan mengirimkan data. Nah, selanjutnya yang angka 4, 5, dan 16 ini adalah jalan untuk mengirimkan data. Nah, untuk mengirimkan data sendiri kita harus memiliki IP. Nah, IP-nya ini kita contohnya menggunakan IP lokal atau jaringan lokal seperti 192.168.1.1 ke 192.168.1.2. Nah, misalnya yang A ini memiliki IP yang 1.1, lalu yang Z ini memiliki IP yang 1.2. Jadi transport layer ini akan mencari jalan terdekat. Nah, di sini ada beberapa contoh jalan terdekat, yaitu dari 4, 5, dan 16. Ini hanya melewati 2 komputer saja, misalnya B sama F gitu kan, dan memiliki 3 jalur yaitu 4, 5, dan 16. Nah, selanjutnya di sini ada 4, 12, dan 5. Nah, ini juga sama, hanya melewati 2 komputer saja dari B ke E gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada 3, 10, dan 5 gitu kan. Jadi ini juga sama, hanya melewati 2 komputer saja yaitu dari C ke E gitu kan. Jadi intinya network layer ini cara perangkat untuk mengirimkan data ke jalan yang terdekat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada TCP/IP model atau data link dan physical layer. Nah, di sini saya menjelaskan 2 gitu kan, data link dan physical layer. Nah, physical layer mendefinisikan kabel dan energi dalam jaringan. Layer data link mendefinisikan protokol yang diperlukan dalam jaringan fisik. Layer data link memiliki mekanisme deteksi kesalahan yang disebut FCS, yaitu frame check sequence gitu. Nah, di sini ada encapsulation berbasis sender.
Jadi encapsulation ini yaitu dari data ke biner. Nah, sedangkan decapsulation atau receiver ini masuk ke yaitu dari biner ke data gitu. Jadi encapsulation ini kebalikan dari decapsulationnya sendiri. Nah, ini ada contohnya gitu kan. Ini ada segmen dari TCP ke data. Nah, ini aplikasinya sendiri yaitu data, lalu transportnya itu ada TCP atau data, lalu networknya ini ada IP, TCP, dan data, lalu data linknya sendiri yaitu data link, IP, TCP, data, dan data link. Oke, next. Baik, begitu saja penjelasan dari network fundamental dan TCP/IP model gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata yang saya jelaskan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.